فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kita masih di pertengahan muka surat 76. Masih di Muqaddimah Tawdihul Ahkam. Qala Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala faidah. Qala Syekh Mustafa Az-Zarqa, ini ahli di dalam usul fikih dari kalangan apa? Malikiyah. La tanhasirul uqudu fil muamalatil ma'rufah. Akad-akad di dalam transaksi-transaksi yang telah dikenal itu tidak dibatasi. Fi sadril Islam, di awal-awal Islam, min bai'in wa ijarah, baik berupa jual beli ataukah persewaan, wa hibah, pemberian, wa rohan. Rohan kita artikan apa ya? Cagaran, yaitu barang jaminan ya untuk digadaikan. Wa syirkah, yaitu perkongsian, perserikatan. Wa suluh, perdamaian. Wa, tak tahu ini qasamah atau kismah. Kalau kismah pembagian, qasamah sumpah. Kalau akad-akad kembalinya kemana? Apakah pembagian, kesepakatan pembagian bagi hasil? Tak tahu. Wa i'arah, pinjaman, yaitu saya meminjam barang. Apakah lafadznya harus ista'artu ataukah boleh lafadz yang lain? Wa ida, yaitu penitipan, mengamanahkan barang titipan. Wa sa'iril uqudil ukhra, dan akad-akad yang lainnya. Dan ini pula yang dirajihkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam dua kitab beliau, I'lamul Muwaqqi'in dan Ighatsatul Lahfan. Asal dari akad-akad duniawi, lafadznya itu tidak dibatasi. Yang penting kedua belah pihak sama-sama faham apa yang menjadi tugas dan kewajiban dan seterusnya. Fayubahu linnas ijadu anwa'in ukhar, maka diperbolehkan bagi umat manusia untuk mewujudkan, mengadakan jenis-jenis yang lain minal uqud, dari berbagai transaksi. Apalagi zaman sekarang ya, ada vending mesin. Akad apa kita dengan mesin? Tak perlu jabat tangan, mesinnya tak punya tangan. Ghairi dakhilatin fi ahadil anwa'is sabiqah, yang tidak masuk ke salah satu dari jenis-jenis yang telah lampau. Iya, boleh saja. Yang penting tidak ada doror, tidak ada gharar dan yang semacam itu. Tidak ada riba dan sebagainya. Fayumkinuhum, maka memberikan keleluasaan pada mereka ayyata'arafu, untuk saling mengenal. Ini kalau kita artikan ta'aruf, yaitu saling mengenal, ataukah yaitu membuat uruf, yaitu tradisi di antara kedua belah pihak yang saling sepakat, ala anwa'in jadidah, kepada jenis-jenis yang baru. Idza da'athum hajatuhum ila nau'in jadid, jika hajat mereka itu menyerukan kepada mereka, mengajak mereka kepada jenis yang baru. Terutama zaman sekarang ya, ada Bitcoin. Wah, ini tambah pening urusan itu. Apakah kita jadikan itu sah atau tidak? Ulama berselisih pendapat. Yang mengatakan harus takobut, jabat tangan, atau apa kalam dan perpindahan barang, ya dan biyadin, kata Nabi, ya, mengatakan Bitcoin tidak sah karena dia elektronik, tak dipegang betul-betul. Sebagian yang lain mengatakan sah, sebagian ulama mengatakan sah, para masyayikh kita. Kenapa? Karena intinya mata uang kalau sudah disahkan pemerintah jadi sah. Memang ini khilaf sejak dulu. Keadaan makin rumit. Ya, duit-duit yang macam itu, istilah Bitcoin atau apa itu. Mata tawaffaratil arkanul ammah, selama rukun-rukun yang bersifat menyeluruh itu terpenuhi. Asal dari tawaffarut sih banyak ya. Terpenuhi. Allati tu'tabaru minan nizamil ami fil Islam, yang terhitung, dinilai termasuk dari peraturan umum di dalam Islam, yaitu tidak melanggar undang-undang dalam Islam. Bihaitsu la yukhaliful aqdu qawaid syariah, yang mana
akad tadi tidak menyelisihi kaidah-kaidah syariah allati abbara anha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yang telah diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, dengan sabdanya, kullu syartin laisa fi kitabillahi ta'ala fahuwa batil. Setiap syarat yang tidak ada dalam kitabullah ta'ala maka itu batil. Wallahu a'lam. Wa fi sulhi wa fi sabahi yaumil arbi'a, di waktu pagi hari Rabu al-muwafiq as-sadis wal ishrin min syahri Rabiul Awal, bertepatan dengan tarikh 26 Rabiul Awal am alf wa arba'imi'ah wa asyarah, berapa ini? 1410. Masya Allah ya. Tamat hadhil muqaddimatus salisah, muqaddimah yang ketiga selesai. Walhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik. Kemudian al-aslur rabi' fi al-maqasidis syar'iyyah, maksud-maksud, matlamat-matlamat yang disyariatkan. Tujuan syariat apa? Baik. Masuk ke muka surat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syara'a li ibadihil ahkam. Segala pujian untuk Allah, pujian kesempurnaan, alnya istighraqiyah li kamalil jins. Segala pujian yang sempurna adalah milik Allah, yang mensyariatkan untuk para hambanya minal ahkam, dari hukum-hukum yang ma fihi sadat, di dalamnya ada kelurusan, wa jannabahum turuqal ghayyi al-ghayy wal fasad, menjauhkan mereka dari jalan-jalan kesesatan. Kalau kita artikan ghayy adalah kesesatan, yaitu pemesongan, penyimpangan setelah berilmu, wal fasad, kerusakan. Wassalatu wassalamu ala man ursila rahmatan lil ibad wa ala alihi wa ashabihi dhabil basairi war rasyad. Amma ba'd, fa inna tafaqquha bi maqasidis syariah, maka sesungguhnya tafaqquh, wazan tafaul, yaitu tolab, mencari fikih, mencari pemahaman, berusaha memahami maksud-maksud syariat. Kemudian wa ma'rifata hikamillah, mengetahui hikmah-hikmah Allah fi ahkamih, di dalam hukum-hukumnya. Wa ma'rifata asrarih, mengetahui rahasia-rahasianya, fi awamirihi wa nawahi, dalam perintah dan larangannya. Min anfa'il ulum, termasuk ilmu yang paling bermanfaat, wa ajaliha, dan paling agung, membantu membentuk kaidah, membantu untuk kias dan sebagainya, walaupun tentunya tidak bermudah-mudah dengan itu. Dzalika annal ahkam syar'iyyah, sebabnya adalah karena hukum-hukum syariat, hukum yang disyariatkan, fi usuliha wa furu'iha, di dalam prinsip-prinsip dan cabang-cabangnya, mu'allalah, iya pasti ada alasannya, ada ilahnya. Biri ayati masalihil ibad, untuk meraihkan, yaitu memperhatikan kemaslahatan para hamba. Memang tujuannya adalah untuk kemaslahatan, tapi bukan hanya kemaslahatan fardiyah, individual, kemudian mengorbankan kemaslahatan ammah tentunya. Baik. Fi ajilihim wa ajilihim, di dunia dan akhirat mereka. Fa ma'rifatu asrarillahi ta'ala fi ahkamih, maka mengetahui rahasia-rahasia Allah Ta'ala di dalam hukum-hukumnya. Wa tabassuru, tapi shotnya di fathah ya. Si yang ma'ruf tafaul kan ya, paling salah cetak. Tafaul, tabassur, mencari basirah. Baik. Si hampir sama, tabassur yaitu mengetahui, walaupun asal dari basirah telah dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi di dalam Ma'alimut Tanzil. Dia adalah, yaitu apa? Al-ma'rifah, yang dengan itu seseorang mampu memisahkan mana hak, mana batil, mana nafi', mana dhar, dan seterusnya. Fiha, yaitu berusaha mengetahui rahasia dari hukum tadi. Huwa kashfun an kunuzin saminah, ini merupakan penyingkapan dari perbendaharaan yang sangat berharga. Tazidul mu'mina imanan bi rabbih, menambahkan keimanan pada seorang mukmin kepada Rabbnya, menambahi mukmin keimanan pada Rabbnya. Asal dari mengamalkan dan berilmu dan beramal, menambah ilmu, menambah iman.
Apalagi setelah kita tahu, oh ternyata hikmahnya ini, semakin kita kagum, semakin kita percaya, bertambah pula imannya. Wa raghbatan fil qiyami bi syar'ih, dan menambahkan minat untuk melaksanakan syariatnya tadi, karena tahu oh ternyata di balik ini ada keuntungan yang besar untuk kita, sehingga semakin berminat, minat berbuka puasa, minat sahur, dan seterusnya misalkan. Bimtisali awamirih, dengan cara melaksanakan perintahnya, wajtina binawahi, menjauhi larangan-larangannya. Wa tukhaffifu alaihi masyaqqatal ibadah, dan akan meringankan kepadanya, meringankan darinya kesulitan ibadah. Terutama kalau jihad, jelas berat sekali, tapi kita tahu ada hikmah ini. Demikian pula kisos, wah ini berat sekali, tapi ada hikmah ini, akhirnya jadi ringan bagi orang yang beriman untuk menjalankan itu, dan seterusnya. Wa tu'inuhu ala jtinabil maksiyah, membantu dia untuk menjauhi kemaksiatan. Ya walaupun minum khamar sedap, tapi ternyata hikmahnya besar, menjaga akal, menjaga ini, menjaga itu. Juga apa, menjaga duit juga, cari duit susah payah malah dipakai minum khamar, dipakai merokok misalkan. Nah, kalau sudah tahu rahasia pelarangan, membantu dia untuk menjauhi maksiat tadi. Wa tuqawwi siqatahu bi rabbih jalla wa ala, dan menguatkan kepercayaan dia kepada Rabbnya azza wa jal, walaupun terkadang syariat itu membingungkan karena ilmu kita kurang, tapi kita percaya pasti ada hikmahnya, kenapa sih Allah menyuruh yang begini, melarang begitu. Nah, kita percaya. Hinama, bila itu terjadi, tatkala yatafaqqahu bi syar'ih, dia memang mencari pemahaman terhadap syariat Allah, bukan hanya sekedar tahu-tahu saja, tapi memang betul-betul memperdalam sehingga menjadi faqih. Wa yahsululahul ma'rifatu wal yaqin, dan dihasilkan untuknya pengetahuan dan keyakinan. Apa sih? Apa pengetahuan dan keyakinan tadi? Annahu ta'ala lam ya'mur illa bima yuslihu khalqah. Allah Ta'ala tidak memerintahkan kecuali dengan sesuatu yang memperbaiki makhluknya. Wala yanha illa amma yadurruhum, dan tidak melarang kecuali dari perkara yang membahayakan mereka. Fi hayatihimul ula wal akhirah, di dalam kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Lidha, maka dari itu, fa inni, maka sesungguhnya saya, ba'da an qara'tul kitabal qayyim, setelah saya membaca kitab yang sangat bagus, al-muwafaqat. Ya, ini kitab usul fikih ya. Lil Imam Syatibi, dua karya terkenal ya, muwafaqat dengan al-i'tisam itu, Masya Allah. Zalikal kitabu, tergantung, kalau kita apa ya, kita apa tak masalah. Alladzi huwa wa mu'allifuhu ghaniyani anil isyadati wa ta'rif. Itu adalah kitab yang mana pengarangnya, kitab itu dan pengarangnya tidak perlu untuk kita iklankan. Isyadah yaitu iklan. Wa ta'rif, dan kita perkenalkan. Ya jelas kalau antar kita, tapi boleh jadi masyarakat atau pelajar yang baru perlu kita kenalkan. Karena istilahnya apa? Tak cinta maka tak sayang. Atau kata Syekhul Islam, al-hubbu yatba'ul ilm, rasa cinta itu mengikuti ilmu. Agar orang suka pada imam ini, ya kita sebutkan keutamaan beliau apa dan seterusnya. Kenapa pakai kalam beliau bukan kalam fulan misalkan. Baik. Lama qara'tu ghaliba fusulih, tatkala saya membaca mayoritas dari fasal-fasalnya, istakhartullah ta'ala, saya memohon pilihan kepada Allah Ta'ala, an ulakhisa minhu, untuk saya meringkas darinya, nubdzatan, suatu petikan, fil maqasidi syar'iyah, tentang tujuan-tujuan syariat, wa aj'alaha, dan saya menjadikannya muqaddimatan li syarhi, sebagai kata pengantar, pembuka untuk syarah saya ala bulughil maram, litakuna rabi'atan lil muqaddimatis salas, agar menjadi pengantar yang keempat untuk pengantar yang tiga pengantar yang pertama itu, pembukaan yang pertama. Wa aj'alaha muqaddimatan, ini tadi sudah. Oh, thayyib. Litakuna rabi'atan lil muqaddimati as-salas allati hiya usulu al-ulumi syar'iyyah, yang mana tiga muqaddimah ini adalah dasar-dasar dari ilmu syariat.
Fahuwa aslun kabir. Ya, kitab Maqasidus Syar'iyyah ini adalah prinsip yang agung. Wa ilmun jalil, ilmu yang agung. Bahkan risalah-risalah doktorah dibuat tentang ini, Maqasidus Syar'iyyah. Yang Ahlus Sunnah ya bertambah iman, tapi yang Hizbiyun biasanya dengan Maqasidus Syar'iyyah akhirnya membolehkan riba terutama riba inah, atau membolehkan bid'ah ini bid'ah itu dengan alasan oh ini tujuan syariat, dan seterusnya. Kembalinya senjata bagus, tapi pemakainya boleh jadi menggunakan untuk yang keliru. Ja'atil isyaratu ilaih, datang isyarat kepada ilmu yang ini. Wadalalatu alaih, penunjukan kepadanya minal kitabi was sunnah. Ya, intinya sudah ada dalam Quran was sunnah. Cuma perlu apa? Perlu para pelajar dibimbing untuk mengetahui itu. Binususin aksara min antuhsa, dengan nas-nas yang terlalu banyak untuk dihinggakan. Minha, diantara dalilnya apa? Qauluhu ta'ala, kitabun anzalnahu ilaik. Ini adalah sebuah kitab. Ya, mubtada'nya dihapus ya. Ada kitabun. Kenapa tidak seperti awal Al-Baqarah pakai zalikal kitab? Baik. Ini kata para ulama, at-tangkir li ta'zim wa tafhim. Nakirahnya adalah menunjukkan dia besar. Saking besarnya, tak terhinggakan kebesarannya sehingga menjadi nakirah. Ini betul-betul sebuah kitab yang agung yang kami turunkan kepadamu, litukhrijan nasa minadz zulumati ilan nur. Nah, inilah maksudnya. Tujuannya apa? Agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan menuju kepada cahaya bi'idni rabbihim, tetap dengan seizin Allah. Karena walaupun kitab sejelas-jelasnya sudah didatangkan, orang kafir tetap tak paham juga. Taib, hidayah di tangan Allah. Wa qauluhu ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utuskan engkau kecuali demi rahmat untuk alam semesta. Menurut salah satu penafsiran, yaitu takdirnya apa? Li rahmatin lil alamin. Yang lain mengatakan ini adalah maf'ul mutlak, yaitu dalam keadaan sebagai apa itu? Sebagian mengatakan dalam keadaan, yaitu berarti apa? Hal. Yang lain mengatakan maf'ul mutlak, yaitu maf'ul bukan maf'ul mutlak, maf'ul li ajlih. Jadi kalau li ajlih hampir sama dengan lam tadi, ya, lamut ta'lil, li rahmatin lil alamin. Yang lain mengatakan yaitu maf'ul mutlak. Kalau maf'ul mutlak kita artikan apa ya? Dan tidaklah kami mengutuskan engkau kecuali hampir sama dengan sebagai rahmat untuk alam semesta. Yang diinginkan adalah tafsir pertama, yaitu adalah mutaklil. Alasannya apa? Demi rahmat untuk alam semesta. Wa qauluhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak ingin untuk, dohirnya ini lamnya lam apa ini? Lamul juhud ya, dohirnya. Dohirnya wallahu alam. Untuk menjadikan kepada kalian satu kesulitan pun, minnya taukidun nafi. Walaki yuridu liutahhirakum. Baik. Tapi kalau yang berikutnya jelas lam taklil. Apakah lam yang pertama lam taklil? Dohirnya lebih mudah lam taklil ya. Tidak ingin untuk ini, tetapi dia ingin untuk menyucikan kalian. Waliyutimma ni'matahu alaikum. Nah, tujuan taharah juga adalah untuk menyempurnakan kenikmatannya pada kalian. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.